Pria ini meninggal karena mengidap wasir selama 17 tahun. Jadi, ada satu pria di Malaysia yang ditemukan tewas di dalam mobil di dekat pabrik kayu di Sungai Lerek, Permaisuri, Terengganu, Malaysia. Jadi, ini udah terjadi di tahun 2019, tapi apa itu hemoroid? Hemoroid atau sering disebut wasir atau ambeien adalah kondisi di mana pembuluh darah di sekitar anus membesar dan meradang. Dalam keadaan normal, pembuluh darah ini membantu mengontrol buang air besar. Seperti ini gambaran jika terjadinya hemoroid atau wasir. Berikut ini adalah tanda dan gejala dari hemoroid atau wasir. Yang pertama, pendarahan setelah buang air besar tanpa rasa nyeri. Kedua, rasa gatal. Ketiga, nyeri atau ketidaknyamanan pada daerah anus. Keempat, prolaps atau benjolan yang keluar dari anus. Kelima, kotoran yang menetes. Penyebab terjadinya hemoroid atau wasir itu apa ya? Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa hal yang menyebabkan terjadinya hemoroid atau yang sering kita bilang wasir. 1. Susah buang air besar. 2. Mengejan terlalu lama saat buang air besar. 3. Pembuluh darah yang membesar dan melengkung. 4. Kerusakan pada jaringan di sekitar anus. 5. Reaksi peradangan atau pembengkakan. 6. Pembuluh darah yang tumbuh berlebihan. Selanjutnya adalah penjelasan hemoroid stadium 1-4. Untuk hemoroid atau wasir dengan stadium 1, yaitu masih berada di dalam rektum dan tidak terlihat dari luar. Untuk stadium 2 yaitu hemoroid keluar dari anus saat buang air besar, tetapi kembali masuk dengan sendirinya setelah selesai. Selanjutnya stadium 3, hemoroid atau wasir dengan stadium 3 ini yaitu hemoroid yang keluar dari anus saat buang air besar atau saat mengejan dan tidak kembali masuk dengan sendirinya, namun bisa didorong kembali dengan tangan. Yang terakhir yaitu hemoroid atau wasir dengan stadium 4, yaitu hemoroid yang selalu berada di luar anus dan tidak bisa didorong kembali. Ini adalah tahap paling parah dan sering memerlukan perawatan medis atau pembedahan. Bagaimana ya proses hemoroid atau wasir dari stadium 1 sampai dengan 4? Pada tahap awal ini, hemoroid ambeien ada di dalam rektum dan biasanya tidak terlihat, gejalanya ringan, mungkin hanya sedikit perdarahan saat buang air besar. Lalu saat menuju stadium 2, hemoroid mulai membesar dan terkadang keluar dari anus saat buang air besar. Namun, mereka bisa kembali masuk ke dalam rektum sendiri setelah itu. Gejalanya mungkin termasuk perdarahan yang lebih sering dan sedikit rasa tidak nyaman. Seperti penjelasan sebelumnya, jika stadium 2 hemoroid sudah bisa keluar dari anus saat buang air besar, tetapi masih bisa masuk kembali sendiri. Saat menuju stadium 3 hemoroid menjadi lebih besar dan lebih sering keluar dari anus, bahkan bisa terjadi saat berdiri lama atau mengangkat benda berat. Pada tahap ini, hemoroid tidak bisa masuk kembali sendiri dan harus didorong masuk dengan tangan. Gejalanya lebih mengganggu, termasuk perdarahan, rasa gatal, dan iritasi. Untuk selanjutnya, proses stadium 3 menuju stadium 4. Sama seperti penjelasan sebelumnya bahwa hemoroid sering keluar dan harus didorong masuk kembali secara manual. Saat menuju stadium 4, hemoroid menjadi sangat besar dan selalu berada di luar anus, tidak bisa didorong masuk kembali. Ini bisa menyebabkan rasa sakit yang hebat, perdarahan, dan kadang-kadang pembekuan darah di dalam hemoroid. Untuk mengatasi hemoroid atau wasir bisa dilakukan melalui berbagai cara, tergantung pada stadium atau tingkat keparahannya. Untuk stadium 1 dengan perubahan gaya hidup yaitu yang pertama, konsumsi makanan tinggi serat buah-buahan, sayuran, biji-bijian. Kedua, minum banyak air untuk mencegah konstipasi, dan yang terakhir hindari duduk terlalu lama dan lakukan olahraga ringan secara teratur.
Untuk obat-obatan bisa menggunakan supositoria atau krim yang mengandung bahan antiinflamasi. Untuk stadium 2 dengan prosedur non-invasif atau tanpa bedah, yang pertama ligasi pita karet. Jadi nanti dokter akan memasang pita karet kecil di sekitar hemoroid untuk menghentikan aliran darah ke hemoroid tersebut, sehingga hemoroid akan mengecil dan akhirnya mati. Yang kedua, skleroterapi. Dokter akan menyuntikkan bahan kimia ke dalam hemoroid untuk membuatnya mengecil dan hilang. Dan yang ketiga, koagulasi inframerah. Nanti dokter akan menggunakan alat yang menghasilkan cahaya panas untuk membakar dan mengecilkan hemoroid. Untuk perawatan di rumah sama dengan stadium 1, yaitu untuk merubah pola hidup menjadi lebih sehat. Stadium 3 dengan prosedur medis lanjutan untuk hemoroid atau wasir, yaitu pengangkatan hemoroid dengan operasi atau hemoroidektomi. Jadi operasi ini dilakukan dengan memotong dan mengangkat hemoroid. Setelah itu, area yang dioperasi akan dijahit. Yang kedua, stapling hemoroid. Jadi stapler ini juga membantu mengurangi aliran darah ke hemoroid, sehingga hemoroid akan mengecil dan tidak lagi menonjol keluar. Untuk stadium 3 ini, perawatan di rumah sama dengan stadium 1 dan 2, yaitu untuk merubah pola hidup menjadi pola hidup sehat dan prosedur non-invasif. Dan yang terakhir yaitu stadium 4 dengan perawatan medis intensif, yaitu hemoroidektomi. Seringkali diperlukan untuk stadium ini karena hemoroid atau wasir sudah prolaps permanen dan tidak dapat dikembalikan ke dalam anus. Dan juga ada operasi lainnya seperti stapled hemorrhoidopexy jika hemoroid tidak merespons perawatan konvensional. Selanjutnya, untuk pencegahan hemoroid atau wasir bisa dengan cara yang pertama, menjaga pola makan seimbang dan rutin berolahraga, lalu menghindari duduk atau berdiri dalam waktu lama, dan menjaga kebersihan area anus dan menghindari penggunaan kertas toilet yang kasar.